Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ristek dan pendengar setia podcast Berita Kota Bima. Senang sekali saya Jumratu Nurhidayah akan membawakan podcast Berita terbaru dengan tema berbagi inspirasi menembus batas melalui karya tulis ilmiah. Pada episode kali ini kita kedatangan narasumber muda inspiratif, pemenang lomba karya tulis ilmiah, Mbak Suci Ramadhana. Selamat pagi Mbak Suci. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Apa kabarnya? Baik ya. Jadi pagi ini kita akan berbincang mengenai tantangan, motivasi, serta tips-tips atau kiat-kiat untuk membuat karya tulis ilmiah yang bisa memenangkan lomba karya tulis ilmiah ya. Baik Mbak Suci, kita mulai pada pagi hari ini saya akan bertanya mengenai aktivitasnya Mbak Suci saat ini tuh sedang ngapain aja, lagi sibuk ngapain aja. Ya, sebenarnya terima kasih. Jadi kalau saat ini Suci sedang masih aktif berkuliah di Universitas Bogor Bima. Saat ini di semester 8, jadi Wow, sedang susun presentasi. berarti sedang skripsi ya? Iya, Oke, Masya Allah. Eh, kan karena sekarang itu Brida sedang mengadakan lomba karya tulis ilmiah, jadi para pelajar ini sedang mendaftarkan karya-karya tulis ilmiahnya. Jadi makanya kami mengundang Mbak Suci untuk berbagi inspirasi, motivasi bagaimana sih cara menulis karya tulis ilmiah yang baik dan sebagainya seperti itu ya. Eh, Bagaimana sih perasaannya Mbak Suci menjadi pemenang lomba karya tulis ilmiah 2025 pada saat itu? jujur kalau misalnya ditanya perasaan Uci dan tim pastinya senang sekali. Apalagi itu kan pengalaman pertama kami. Jadi untuk pengalaman pertama kemudian bisa langsung menjadi yang terbaik itu suatu kebanggaan untuk kami dan pastinya kami juga nggak menyangka gitu. Ya, Nah ya. ya, jadi menurut kami semua proses yang sudah dilewati dalam proses penyusunan karya tulis ilmiah itu istilahnya jadi terbayarkan. Jadi pastinya senang dan bangga. Banget ya. Motivasinya Mbak Suci sama tim untuk ikut lomba karya tulis ilmiah pada saat itu apa sih? Jadi kalau misalnya motivasi, Uci kan sebenarnya tahu lombanya itu dari teman. Cuman kita bertiga, jadi Uci dan tim itu kan bertiga. Jadi kami itu memang orangnya mungkin tipikal orang yang sama gitu, sifat dan lain sebagainya. Kemudian ketika diajak untuk ikut karya tulis ilmiah, lomba karya tulis ilmiah, ini kan pertama kali. Jadi kami masih mencari tahu dulu bagaimana sih lomba karya tulis ilmiah itu. Terus ketika kami sudah tahu dan ternyata kayaknya karena kami bertiga juga tipikal orang yang jadi banyak ide, tapi tidak tahu gitu mau idenya dituangkan di mana. Nah setelah tahu ada lomba karya tulis ilmiah, ternyata yang bisa jadi salah satu wadah untuk menuangkan ide gitu, penelitian dan sebagainya, akhirnya kami tertarik. Dan pastinya motivasi terbesar untuk kami ikut, kami juga tuh pengen membuktikan gitu ke semua orang kalau misalnya pelajar-pelajar atau mahasiswa-mahasiswa daerah itu juga bisa berkontribusi, bisa juga berkarya dan memberikan inovasi gitu untuk Kota Bima. Keren banget ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa ikutin Mbak Suci. Kalau boleh tahu Mbak Suci kemarin judul karya tulis ilmiahnya apa? Judulnya defisiensi mekanisme program suplementasi zat besi yang fokusnya pada peran stakeholder dalam intervensi pencegahan stunting pada remaja di Kota Bima. Oke, kesehatan ya. Iya, Stunting ya. pencegahan Karena itu kan stunting. isu di Kota Bima pada saat Betul, ini ya. betul sekali. Jadi memang kan kasus stunting di Kota Bima ini sangat banyak. Berarti itu menjadi salah satu motivasi, salah satu tujuan untuk Mbak Suci dan tim untuk mengambil judul itu ya. Iya. Ada nggak sih fenomena-fenomena yang terjadi mungkin di lingkungan Mbak Suci atau di sekitar rumah-rumah Mbak Suci, kejadian stunting dan sebagainya sehingga Mbak Suci dan tim itu mengambil judul itu? Ada nggak sih fenomena-fenomena? Jadi sebenarnya relate sih. Jadi kenapa kami mengambil, kan waktu lomba kemarin kalau nggak salah ada 4 tema yang diusung. Nah kemudian ketika kami diskusikan soal tema, Uci dan tim itu langsung sepakat kalau tema yang akan diambil adalah tentang percepatan penanganan stunting, yang mana memang hal tersebut relate sama kami. Jadi kami banyak menemukan kasus terkait dengan masalah stunting ini. Jadi sama ini apa ya,
stigmanya masyarakat itu pencegahan stunting tuh hanya pada ibu hamil saja. Jadi mereka fokus pada ibu hamil, pemberian nutrisi pada ibu hamil dan sebagainya. Padahal sebetulnya masalah stunting itu kan sebenarnya akan lebih bagus bisa dicegah dari hulu. Jadi dari hulunya yaitu dari remaja putri. Makanya kenapa ya kami akhirnya memilih tema stunting itu yang fokusnya pada remaja putri, khususnya pada pemberian suplementasi zat besi itu tadi. Oke, baik ya. Jadi teman-teman semuanya, gitu judulnya Mbak Suci ya. Siapa tahu mungkin ada teman-teman yang sedang mendaftar yang juga akan mengambil kasus stunting, mungkin bisa dilihat-lihat hasil-hasil karyanya Mbak Suci dan tim sebagai referensi bagi teman-teman yang sedang mengambil judul stunting ya. Mbak Suci, berapa lama sih proses pembuatan karya tulis ilmiah dari awal sampai akhirnya mendaftar? Untuk bisa teman-teman jadi gambaran mereka berapa lama sih waktunya sampai akhirnya terbentuklah karya tulis ilmiah itu dan didaftarkan tuh berapa lama? Kalau misalnya untuk karya tulis ilmiah kemarin itu kami dari Maret sampai dengan Mei. Jadi mulai dari perencanaan, perencanaan, kemudian kami turun penelitian, wawancara dan sebagainya sampai penyusunan itu dari Maret sampai dengan bulan Mei. Lumayan lama ya. Iya, Jadi lumayan. memang harus dipersiapkan Iya, benar sehingga hasilnya tuh lebih maksimal. Biasanya kan juara satu ya. iya, alhamdulillah. Jadi tantangan terbesar apa sih yang Mbak Suci dan tim itu temukan pada saat ini dari proses pengambilan ide, mungkin mendapatkan judul, sampai akhirnya mendapatkan hasil, itu tantangan terbesarnya itu apa? Kalau misalnya tantangan terbesar dalam proses penyusunan karya tulis ilmiah itu sebenarnya lebih banyak tantangan dari internal tim kami. Jadi jadi sebenarnya sangat banyak sekali support yang kami dapat dari luar atau dari eksternal tim. Tapi memang karena kami bertiga dalam satu tim dan pastinya kami bertiga punya pikiran masing-masing. Iya, jadi dalam proses penyusunan, dalam proses perencanaan dan sebagainya itu pasti sulit dalam menyatukan ide. Jadi karena sama-sama punya ide, untuk menyatukan ide itu sulit. Kemudian juga menyatukan jadwal. Karena kan pastinya kita punya kesibukan masing-masing. Jadi untuk menyatukan jadwal, menyelesaikan jadwal itu juga lumayan jadi tantangan untuk kami gitu. Tapi untungnya saya dan tim alhamdulillah mungkin chemistry-nya bagus ya. Jadi bondingnya juga kuat kan. Itu juga merupakan hal yang penting gitu dalam proses penyusunan. Itu ya, bondingnya harus kuat Ya. ya. Harus satu frekuensi ya. Betul. Bisa ya. Jadinya di dalam kerja tim itu nggak ada yang maunya ini, maunya itu, maunya jadi nanti satu jalan gitu ya. Jadi sejalan sama tadi yang dikatakan sama Mbak Suci, kan pada saat itu kan Mbak Suci sedang berkuliah dan sebagainya, pasti banyak banyak tugasnya, apalagi sekarang itu mahasiswa kan ide-idenya sangat luar biasa ya. Bagaimana sih Mbak Suci dan tim itu membagi waktu antara akademik dan lomba? Bagaimana sih membagi waktunya? Bisa nggak sih? Apakah sampai malam kah? Atau gimana? Bagaimana Mas? Kalau misalnya untuk masalah membagi waktu sebenarnya kami dari awal sudah bicarakan karena kita bertiga juga cukup aktif di organisasi jadi memang kadang-kadang suka bentrok jadwal cuman iya jadi dari awal kita sudah komitmen gitu kalau misalnya kita mau mencoba untuk ikut lomba ini berarti kita harus maksimal gitu dalam melakukannya. Kemudian kalau misalnya untuk bagaimana cara mengatur waktu itu pastinya kita harus menentukan yang namanya skala prioritas. Jadi apa namanya sebenarnya untuk penyusunan karya tulis ilmiah ini kan lebih fleksibel waktunya. Jadi kami curi-curi waktu gitu setelah pulang kuliah itu ketemuan sebentar, diskusi. Jadi memang kenapa waktunya panjang karena yang pertama kami baru pertama kali, terus yang kedua itu tadi kami menyatukan waktu itu benar-benar mencari waktu dan komunikasi sih yang paling penting gitu. Supaya tidak ada intinya manajemen waktu sama komunikasi ya. Betul. Itu ya teman-teman semuanya. Jadi manajemen waktu, komunikasi antar tim itu sangat penting agar sejalan semuanya jadi terarah ya dalam membuat karya tulis ini. Nah, Mbak Suci kan lagi berkuliah, terus di lingkungan masyarakat juga. Ada nggak sih dukungan dosen, teman, orang tua untuk dukungannya itu seperti apa sih bagi Mbak Suci dan tim itu dukungannya seperti apa?
Dukungan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, alhamdulillah kami benar-benar sangat didukung, sangat disupport, apalagi oleh pembimbing kami. Jadi pembimbing kami benar-benar perannya tuh ada banget gitu untuk kami, apalagi kami kan pertama kali, jadi istilahnya masih gelas kosong yang perlu diisi. Jadi benar-benar disupport, diberikan dukungan dari segala arah gitu oleh dosen pembimbing. Kemudian juga dari keluarga pastinya, apalagi dalam proses penyusunan karya tulis itu kami benar-benar apa ya, waktu yang kami ambil sampai tidak ada di rumah sampai malam gitu-gitu. Jadi orang tua tuh alhamdulillahnya support dan memberikan izin, sama itu positif. Kemudian dari teman-teman juga alhamdulillah diberikan support. Jadi kami semangat gitu, enggak jadi enggak terlalu ke pressure banget, alhamdulillah. Jadi terima kasih ya untuk dosennya, Iya, dosen guru pembimbingnya. yang mendukung sehingga Mbak Suci dan timnya bisa menang lomba karya tulisnya ya. Mbak Suci, menurut Mbak Suci nih apa sih hal yang sangat penting banget untuk membuat karya tulis ilmiah itu? Yang paling penting menurut Mbak Suci itu apa? Kalau misalnya ini menurut Uci pribadi, kalau misalnya dalam menulis karya tulis ilmiah itu sebenarnya nggak perlu sesuatu yang wow banget, cuman gimana dampaknya. Jadi ketika kita menulis karya ilmiah, jangan mikir kayak kita harus ngambil fenomena yang besar banget sehingga yang harus gimana-gimana banget, tapi gimana itu bisa berdampak. Karena kan karya tulis ilmiah itu sebenarnya bisa kita ambil ide-idenya itu dari hal-hal sederhana, hal-hal yang setiap hari ada di sekitar kita. Jadi mungkin kalau Uci sendiri dalam menulis karya ilmiah, Uci lebih ke memperhatikan gimana ini bisa bermanfaat, gimana ini bisa berdampak gitu untuk orang di sekitar atau masyarakat gitu. Karena hal-hal yang kecil itu bisa merubah untuk hal-hal yang besar. Iya, betul. Tidak perlu mimpinya terlalu besar tuh, yang kecil aja di sekitar kita tuh bisa merubah hal yang besar. Betul. Ya. Mbak Suci, menurut Mbak Suci ya, kan ada beberapa tahap proses untuk lomba karya tulis ilmiah, ada pendaftaran, wawancara, dan sebagainya. Pengalaman yang paling menurut Mbak Suci berkesan itu pada saat prosesnya itu pada saat yang ini. Kalau yang paling berkesan pada saat presentasi sih, presentasi Presentasi akhir, iya. Karena kami di situ, karena istilahnya itu kan tahap akhir. Iya. Jadi kami benar-benar flashback sama runtutan yang sudah kami alami, mulai dari pertama ngumpulin draft karya tulis, kemudian wawancara awal, terus sampai akhirnya kami berada di titik wawancara untuk mencari siapa yang terbaik gitu. Iya. Sebenarnya kami nggak berekspektasi tinggi pada saat Iya. itu. Jadi kami yang penting kami belajar, yang penting kami punya pengalaman, tapi alhamdulillah bonus gitu, dikasih juara 1 gitu. Insya Allah ya. Jadi kan prosesnya kan lama ya, dari awal mencapai mendapatkan ide sampai akhirnya proses mendapatkan juara itu kan butuh waktu yang lumayan lama ya. Ada nggak sih pada saat-saat tertentu tuh kayaknya aku mau nyerah aja nih, kayaknya pesertanya kok bagus-bagus semua, jadi aku tuh kayak minder gitu tuh, ada nggak sih perasaannya di dalam hati ya, seperti itu tuh, ada nggak perasaan? Ada tentunya, karena waktu itu kan kami nggak nyangka kalau misalnya pesertanya sebanyak itu. Iya, puluhan waktu itu, karena kami pikir oh ya udah sih tingkat kota Bima mungkin ya sedikit, apalagi kampus kan sedikit. Tahu-taunya satu kampus saja bisa daftar 4-5 tim, sedangkan kami cuma satu tim waktu itu. Tapi alhamdulillahnya ketika kami di masa-masa udah mulai capek dan ngerasa kayaknya terlalu basic gitu karena tulis kami ini kayaknya nggak ada apa-apanya, apalagi dengan lihat track record dari teman-teman yang lain, teman-teman dari kampus yang lain. Cuman itu alhamdulillahnya kami disupport penuh gitu sama dosen pembimbing kami yang selalu memberikan kami semangat, motivasi, terus bahkan memberikan kami bantuan gitu, selalu ada gitu untuk kami. Jadi kami termotivasi kembali sampai akhirnya selesai deh. Coba di-spill sedikit, siapa dosen pembimbing? Dosen pembimbing kami itu ada Miss Aryani sama Pak Lubis. Jadi beliau suami istri yang selalu ada gitu untuk memberikan kami semangat dan sebagainya. Terima kasih ya. Dosen yang sangat baik hati. Terus menurut Mbak Suci, manfaat yang Mbak Suci rasakan setelah Mbak Suci dinyatakan menang lomba karya tulisnya, setelah itu apa sih manfaat yang Mbak Suci rasakan? Manfaatnya pasti banyak sekali. Yang pertama, dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini kan sangat melatih bagaimana pemikiran kritis kita. Jadi kita dilatih untuk berpikir kritis, kemudian juga kita dilatih untuk mencari solusi, mencari inovasi. Jadi benar-benar bagaimana problem solving kami juga dilatih. Terus yang paling Uci belajar sebenarnya dari lomba ini adalah gimana caranya untuk bekerja sama dengan tim. Jadi teamwork itu bagaimana
Dan alhamdulillah dari lomba karya tulis ilmiah ini alhamdulillah semuanya kami belajar di situ. Kemudian juga kemampuan public speaking, karena kan kita ketika mengikuti lomba karya tulis ilmiah itu ada yang namanya wawancara, ada yang namanya presentasi. Jadi skill komunikasi atau skill public speaking itu sangat dibutuhkan, karena sebagus apapun ide kita, tapi kalau misalnya kita penyampaiannya kurang, kita nggak bisa menyampaikan, kan orang tidak nangkap gitu, seperti itu. Jadi wajar ya teman-teman kalau misalnya Mbak Suci dan tim nih jadi juara satu lomba karya tulis ilmiah ya, kelihatan banget kan gitu semangatnya, intelektualnya, pemikirannya itu benar-benar sangat ke depan banget. Jadi Mbak Suci jadi kan Mbak Suci mengikuti lomba karya tulis ilmiah, ada risetnya di dalamnya, ada inovasinya di dalamnya. Seberapa penting sih riset dan inovasi itu menurut Mbak Suci untuk pemerintah ke depan, atau untuk mahasiswa-mahasiswa, atau untuk pelajar-pelajar yang ada di Kota Bima? Sepenting apa sih sehingga Kota Bima ini bisa lebih maju melalui riset dan inovasi? Kalau menurut Uci, riset dan inovasi itu pastinya sangat penting dan pastinya akan berdampak besar gitu. Karena apalagi kita sebagai generasi muda saat ini kan kita menjadi tonggak penentu gitu masa depan bangsa kita, yang akan memberikan masukan, kita yang akan memberikan ide-ide kreatif kepada pemerintah gimana jalannya tatanan kota seperti itu. Jadi untuk masalah riset dan inovasi ini pastinya penting. Apalagi di zaman sekarang kan digital, semuanya serba bisa kita akses dengan mudah. Jadi kita bisa mengeksplorasi banyak ide-ide, sehingga ide itu nanti bisa menjadi sesuatu hal, menjadi suatu inovasi yang bisa akan memberikan dampak gitu untuk Kota Bima. Nah, pesan deh Mbak Suci, pesannya apa sih untuk teman-teman yang mau mengikuti lomba, baik pelajar maupun baik mahasiswa yang mau mengikuti lomba? Pesannya Mbak Suci itu seperti apa? Arahannya, misalnya gambarannya Mbak Suci untuk mengikuti lomba itu seperti apa? Kalau misalnya pesan, Uci punya salah satu kutipan yang sebenarnya itu jadi acuan gak cuma untuk ikut lomba, tapi dalam segala hal setiap Uci pengen melakukan sesuatu atau mencoba hal baru. Jadi kutipannya bilang kayak, the secret of getting ahead is getting started, so take the risk or lose the change. Yang mana artinya rahasia untuk kita bisa berkembang atau maju itu adalah dengan memulai. Jadi ambil resikonya atau kamu akan kehilangan kesempatan itu. Nah, yang pengen Uci tekankan adalah ketika kita mau mencoba sesuatu, jangan dulu mikir hasilnya akan seperti apa, kita akan gagal atau gimana, tapi gimana kita mencoba aja dulu. Karena dari 10 porsi kegagalan itu pasti akan ada 1 porsi keberhasilan. Jadi kalau misalnya kita takut nyoba, selamanya kita akan nge-stuck di situ-situ aja, kita nggak akan berkembang gitu. Itu ya teman-teman, jadi ide tuh jangan aja disimpan di kepala, jadi dituangkan lewat karya tulis ilmiah seperti itu. Jadi seperti Mbak Suci, jadi jangan hanya disimpan dalam hati, jangan hanya disimpan dalam pikiran, dituangkan di dalam tulisan dan bisa diikutkan lomba ya. Gitu. Jadi ada masih rencana-rencana yang Mbak Suci ke depan untuk mengembangkan? Jadi kan ada risetnya itu dikembangkan lagi mengenai riset yang lebih tinggi lagi levelnya, ada nggak rencananya untuk Mbak Suci dan tim, atau Mbak Suci pribadi? Kalau Uci saat ini kan kebetulan lagi menyusun tugas akhir. Sebenarnya Universitas mana Mbak Suci? Universitas Mojobima. Ya, jadi sebenarnya kalau ditanya untuk akan ada rencana untuk mengembangkan lagi, pastinya ada. Apalagi untuk tugas akhir yang Uci sedang kerjakan ini sebenarnya mirip-mirip aja gitu jangkauannya. Maksudnya masalahnya tuh sebenarnya mirip-mirip aja, karena Uci emang tertarik atau fokus sama hal-hal seperti ini. Jadi kalau ditanya akan ada rencana untuk melakukan riset lagi atau buat karya ilmiah lagi, pastinya ada. Apalagi dengan pengalaman kemarin, Uci merasakan banyak sekali manfaatnya, jadi kecanduan gitu, pengen lagi. Iya, meskipun emang prosesnya panjang dan cukup menguras tenaga, tapi dibanding dengan manfaat yang kita dapat itu worth it sih. Jadi sangat kalau misalnya mau mencoba lagi pasti. Jadi tidak harus ada lomba ya, kita karya ya. Jadi tuh lomba itu bisa di mana aja, bisa diadakan oleh siapa aja. Jadi ide itu harus tetap dikembangkan dan harus ditulis ya. Mbak Suci, karena kan tahun ini kan karya tulis ilmiah itu kan untuk pelajar aja. Jadi mahasiswanya mungkin tahun depan ya kita akan adakan. Tetapi memang ide-ide itu kan harus dimulai dari sekarang. Teman-teman yang Mbak Suci yang di kampusnya, apakah ada juga yang mungkin sekarang sudah mempunyai ide-ide atau inovasi-inovasi atau riset-riset yang sedang dikembangkan dan mungkin akan diikutkan pada lomba berikutnya?
Kalau misal di kampus UCI pastinya banyak, karena yang UCI lihat juga teman-teman di kampus itu sebenarnya punya banyak sekali potensi, punya banyak sekali ide-ide kreatif yang memang mereka mungkin masih bingung gitu untuk menuangkannya di mana. Jadi sebenarnya dengan adanya lomba karya tulis ilmiah ini sangat membantu dan juga sangat bisa menjadi wadah gitu untuk entah itu mahasiswa atau pelajar untuk menuangkan ide-idenya. Jadi kalau misalnya di kampus UCI sebenarnya banyak yang punya ide-ide kreatif. Jadi semoga harapannya di tahun depan bisa ada gitu lomba karya tulis untuk untuk mahasiswa lagi gitu. Mbak Suci punya nggak sih kalimat motivasi yang menurut Mbak Suci ini untuk Mbak Suci pribadi, tapi mungkin bisa juga di-share untuk teman-teman yang menonton. Satu kalimat motivasi yang menurut Mbak Suci bisa mengubah atau bisa menambahkan motivasi untuk teman-teman semua yang ada di rumah yang nonton Bina Kota Bima itu. Satu kalimat motivasi yang menurut Mbak Suci, oke deh, aku akan share nih kalimat motivasi ini apa? Satu kalimat motivasi yang jadi prinsip dan pegangan UCI sampai saat ini, supaya UCI mungkin ketika mengalami sesuatu itu nggak terlalu kecewa banget, nggak terlalu berekspektasi tinggi, tapi ya udah lillahi ta'ala aja melaksanakannya. Itu ada satu quotes yang bunyinya itu, if it meant to be it will be. Jadi kalau misalnya itu sudah ditakdirkan untuk kamu, ya itu akan tetap jadi milik kamu. Jadi nggak usah terlalu sampai menghalalkan segala cara. Itu sebenarnya lebih ke motivasi supaya kita tetap lurus-lurus aja gitu. Kalau misalnya itu udah tertakar untuk kita, kan akan samanya untuk kita. Yang penting kita usahanya tetap berdoa, minta support, dan yang lurus-lurus aja gitu jalannya, jangan menghalalkan segala cara. Karena rezeki itu nggak nggak akan ya gitu. Buat kita kalau memang rezekinya untuk kita ya. Jadi Mbak Suci nih, kan pasti nih banyak nih mungkin peserta lomba karya tulis ilmiah ini yang mau ikut tapi nggak deh, nggak pede nih, aku nggak bisa ngomong, atau kayak kalau presentasi kayak aku nggak pede deh, atau kayaknya ide aku tuh tak terlalu bagus nih untuk diikutkan lomba. Jadi ada rasa yang kurang percaya diri pada peserta-peserta atau teman-teman semua yang akan membuat inovasi, membuat riset. Jadi yang seperti saya bilang tadi, hanya disimpan di pikirannya. Jadi karena ketidakpercayaan diri pada diri sendiri. Jadi apa sih caranya menurut Mbak Suci agar anak muda itu lebih percaya diri? Oke, aku bisa, oke, aku akan maju, seperti apa? Ini tips and trick ya, karena Uci juga merasakan gitu, seperti yang disampaikan tadi, awal mau ikut takut karena belum pernah, belum ada pengalaman dan sebagainya. Kalau misalnya dari Uci sendiri, yang pertama kita lakukan adalah kita harus percaya diri. Maksudnya kenapa? Kita harus percaya sama kemampuan diri kita, karena yang paling tahu kemampuan kita itu kan sebenarnya diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, kita harus selalu minta support atau dukungan dari orang-orang terdekat, karena itu kan bisa membangkitkan semangat kita. Dan yang pasti yang selanjutnya, jangan cuman mau aja, tapi harus ada usaha, harus nyoba, harus belajar. Kalau misalnya kita takut dan gak percaya diri, belum bisa ini, belum bisa itu, semuanya kan berproses gitu. Jadi kita learning by process aja, karena semakin sering kita praktek, semakin sering kita latihan, itu kita bisa dengan sendirinya gitu kan. Orang yang pintar banget, orang yang jago banget itu nggak langsung gitu, pasti mereka dari proses, dari nol ya. Jadi kalau misal mau instan tuh nggak bisa, jadi harus belajar. Baik teman-teman ya, sangat inspiratif banget ya. Selanjutnya nih Mbak Suci, dari misalnya Mbak Suci kan sering mendengar atau sering melihat bagaimana pemberitaan tentang lidah dan sebagainya pada saat lomba karya tulisnya. Menurut Mbak Suci ada nggak sih masukan atau saran Mbak Suci selama proses, kan melewati proses itu ya, saran atau masukannya Mbak Suci bagi kelancaran proses pelaksanaan lomba karya tulis ilmiah pada tahun 2026 pada saat ini kan untuk pelajar ya. Mungkin ada masukan atau saran dari Mbak Suci untuk Bina Kota Bima seperti apa? Sebelumnya Uci sangat mengapresiasi sekali Pemerintah Kota Bima yang bisa jadi wadah untuk remaja, pelajar, mahasiswa untuk bisa menuangkan ide dan gagasannya lewat karya tulis ilmiah. Ini kan sebuah wadah yang benar-benar bermanfaat dan juga pastinya akan berdampak besar. Apalagi riset-riset ini kan bisa dijadikan acuan gitu untuk pemerintah kita dalam memperbaiki tatanan kota dan lain sebagainya. Kalau misalnya masukan dari Uci mungkin lebih ini aja sih, mungkin lebih dijangkau, lebih
lebih banyak lagi. Jadi nggak cuma pelajar, nggak cuma mahasiswa, tapi bisa dari kalangan umum atau dari guru atau dari dosen dan lain sebagainya. Karena mungkin Uci juga masih pengetahuannya masih kurang gitu terkait program Prida, jadi mungkin bisa lebih disosialisasikan lagi aja. Karena dari karya tulis ilmiah kemarin juga kan kita taunya Uci taunya dari teman, jadi mungkin sosialisasinya harus lebih ditingkatkan lagi. Tapi sejauh ini sudah luar biasa sekali, apalagi dengan Brida bisa mengadakan lomba ini setiap tahun, itu Masya Allah jadi wadah gitu untuk kita para remaja, para pelajar, mahasiswa gitu. Nah, gitu ya, saran dan masukannya dari Mbak Suci sebagai pemenang lomba karya tulis ilmiah tahun 2025 untuk Brida Kota Bima. Nah, dari banyaknya karya-karya yang anak muda sudah tampilkan, sudah perkenalkan ke masyarakat pada umumnya, yang diharapkan Suci untuk pemerintah itu apa sih dari adanya lomba karya tulis ilmiah? Harapan Suci untuk kalau untuk pemerintah itu karena kan kita kita di Kota Bima ini punya banyak sekali SDM pemuda, SDM mahasiswa atau pelajar-pelajar yang sangat luar biasa. Jadi harapan Suci semoga pemerintah Kota Bima bisa lebih memberikan apresiasi, memberikan dukungan, memberikan wadah yang lebih lagi untuk para remaja, para pemuda, pelajar untuk bisa mengeksplorasi dan mengembangkan ide, skill dan lain sebagainya. Karena kan ini juga akan menjadi akan bermanfaat gitu untuk pemerintah kita. Apalagi ide-ide dari anak muda itu kan sangat luar biasa. Dan nanti yang akan menggantikan posisi kepala-kepala daerah itu pasti dari anak muda. Jadi ketika sudah dilatih dari awal, anak mudanya punya wadah, mereka semakin berkompeten, itu juga kan akan menjadi akan menjadi hal yang baik untuk masa depan Kota Bima ke depan. Oke, baik Mbak Suci. Harapannya Mbak Suci nih untuk perkembangan riset dan inovasi yang ada di Kota Bima, apa harapannya Mbak Suci? Harapan Uci untuk perkembangan riset dan inovasi di Kota Bima semoga makin terus bisa berinovasi lebih banyak lagi, bisa menjangkau lebih banyak lagi hal yang ada di sekitar kita. Kemudian semoga semakin bisa diberikan wadah yang baik gitu, wadah yang lebih besar lagi, sehingga dalam proses riset yang Uci tahu banget mungkin melelahkan sekali, jadi kita merasa terbayarkan gitu ketika sudah melakukan riset. Baik, Mbak Suci, sebelum kita masih ada lagi yang saya ingin tanyakan sebenarnya Mbak Suci. Kan prosesnya itu kan panjang ya, persiapan Mbak Suci sama tim untuk teman-teman di rumah yang mengikuti lomba karya tulis ilmiah, persiapan dari awal sampai Mbak Suci presentasi akhir. Tolong nih didetailin lagi nih, persiapannya apa sih biar teman-teman nanti di rumah mencatat mungkin atau menonton kembali. Mbak Suci ini kan sama tim seperti yang kita ketahui juara 1 lomba karya tulis ilmiah. Jadi apa sih detail-detail yang tidak boleh terlewatkan menurut Mbak Suci, atau detail-detail yang harus dimasukkan sama Mbak Suci dan tim pada saat lomba karya tulis ilmiah itu apa? Mulai dari awal sampai akhirnya presentasi itu tuh apa aja sih Mbak Suci? Kalau misalnya dari awal sampai dengan akhir dengan proses penyusunan karya tulis ilmiah, yang pertama pastinya kita harus mengeksplorasi lagi ide. Jadi karya tulis ilmiah itu menurut Uci penentunya di awal adalah ide. Jadi gimana sih ide kita ini harus menarik, kemudian ide kita ini harus sesuatu yang kita rasa akan memberikan dampak besar. Jadi gimana caranya supaya apa yang kita tawarkan atau riset yang kita tawarkan ini bisa berdampak dan juga menarik perhatian. Jadi kalau bisa ide-idenya harus yang out of the box, tapi masih bisa kita pertanggungjawabkan dan sesuai dengan riset yang akan kita lakukan. Kemudian kalau yang kedua itu lebih ke perhatikan juknis. Jadi kan setiap kita menulis karya tulis ilmiah itu, apalagi lomba kan pasti ada juknis gitu dari panitia. Jadi juknis itu jangan dianggap sepele, tapi benar-benar harus diperhatikan. Itu detail kecil yang jangan sampai kita melihat contoh dari yang lain-lain tapi tidak memperhatikan juknis. Kemudian banyak-banyak baca referensi jurnal dan lain sebagainya untuk mempermudah penelitian. Kemudian jangan sampai bohong, maksudnya penelitiannya jangan dikarang-karang, sesuai dengan kondisi real yang ada, karena pasti juri itu akan tahu gitu realnya seperti ini atau enggak. Jadi kalau bisa penelitian itu ya penelitian yang benar-benar kita teliti, jangan sampai ada istilahnya kasarnya bohong gitu di dalam penelitian itu. Kemudian pada saat setelah kita mengirim draft karya tulis ilmiah itu kan sebelumnya kami wawancara.
Jadi pada saat wawancara awal itu sebisa mungkin teman-teman silahkan berikan gambaran, deskripsikan gambaran karya tulis ilmiahnya dengan baik. Jadi jelaskan supaya yang mewawancara itu bisa mengerti, memahami dan tertarik gitu dengan judul yang teman-teman berikan gitu dengan karya tulis teman-teman yang teman-teman buat. Jadi sebisa mungkin jangan sampai bagus aja di draftnya tapi teman-teman tidak bisa menjelaskan. Jadi silakan jelaskan dengan baik, jelaskan supaya pendengar kita tuh jadi tertarik, oh bagus nih karya tulis ilmiahnya. Kemudian pada saat presentasi nanti baru kan akan lebih detail lagi, dikulik lagi oleh dewan juri. Nah kalau misal pada saat presentasi, tips dari sih lebih ke harus percaya diri aja. Jadi kuasai, kan kita yang membuat karya tulis ilmiah. Kalau kita yang membuat, kita pasti paham gitu dengan apa yang kita buat. Jadi silakan percaya diri aja, jelaskan bagaimana karya tulis ilmiahnya sesuai dengan apa yang teman-teman sudah susun. Kemudian kalau bisa, yang menurut Uci penting juga itu body language saat presentasi, karena jangan sampai kita seakan-akan merasa paling wow gitu pada saat presentasi ya. Jadi itu juga harus diperhatikan. Jadi attitude itu nomor 1 gitu. Kalau dari Uci itu sih sepanjang proses penyusunan karya tulis kemarin. Nah, gitu ya teman-teman semuanya, baik yang mengikuti lomba karya tulis ilmiah, baik tahun ini maupun tahun depan. Jadi itulah detail-detail yang mungkin kita anggap sepele, yang kita anggap kayaknya nggak penting tuh itu. Tapi sebenarnya itu tuh bisa menjadi jebakan buat kita nanti pada saat presentasi dan sebagainya. Jadi baik yang mengikuti lomba pada tahun ini, kita harus benar-benar membaca juknis dengan baik, idenya kita harus bisa pahami, konsepnya harus kita pahami, sehingga nanti apa yang kita sampaikan pada juri itu bisa kita maknai dengan baik. Jadi apa yang ditanyakan oleh jurinya bisa kita jawab dengan baik juga. Jadi itu adalah konsep yang memang harus kita punyai saat kita kita akan mendaftarkan ini, berarti kita harus sudah siap semuanya seperti itu ya, baik dari administrasi, baik dari idenya dan sebagainya, sampai akhirnya kita masuk ke presentasi dan siapa tahu bisa memenangkan lomba karya tulisnya gitu ya. Baik Mbak Suci, sebelum kita tutup mungkin bisa kasih satu wejangan motivasi atau bisa jadi ucapan terima kasih mungkin kepada kampusnya yang sudah membawahi Mbak Suci dan tim sehingga Mbak Suci bisa menang karya lomba tulisnya. Oke, silakan Mbak Suci. Ya, yang pertama pastinya saya mau mengucapkan terima kasih dan juga apresiasi setinggi-tingginya untuk rekan tim saya, kedua rekan tim saya, Vivi dan juga Oni, yang selama masa proses penyusunan itu benar-benar menjadi tim yang baik, tim yang hebat, tim yang luar biasa untuk saya. Apalagi kami bertiga masih pertama kali, tapi kami bertiga alhamdulillah chemistry-nya bisa dibangun dengan baik, bonding kami bagus, kemudian akhirnya kami bisa sama-sama menyusun karya tulis ilmiah ini sampai selesai. Terima kasih banyak. Kemudian yang kedua, terima kasih juga untuk pembimbing kami, Pak Lubis dan juga Miss Aryani, yang sudah siap dari segala arah, segala sisi untuk kami, yang selalu memberikan support, memberikan arahan dan ide-ide, dan lebih ke terima kasih karena sudah selalu membersamai kami dalam proses penyusunan karya tulis ilmiah, yang selalu mengapresiasi dan menerima semua kurang dan lebih dari kami bertiga di tim. Kemudian juga terima kasih pastinya kepada keluarga dan teman-teman, juga pihak kampus yang selalu mensupport kami dalam proses penyusunan karya tulis ilmiah. Terima kasih juga pastinya untuk stakeholder yang sudah bersedia kami jadikan tempat untuk penelitian, yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk kami wawancara dan sebagainya. Karena tanpa dukungan seluruh pihak, karya tulis ilmiah ini pastinya tidak akan selesai, tidak akan berhasil, tidak akan juara 1. Ini bukan hanya karena kami bertiga di tim, tapi karena dukungan dari semua pihak. Jadi saya mengucapkan terima kasih dan semangat untuk adik-adik yang saat ini sedang melaksanakan proses penyusunan, dan semoga karyanya bisa berdampak, bisa bermanfaat. Menang kalah urusan belakangan, menang itu berarti bonus, tapi yang penting proses dan pengalaman yang didapat. Terima kasih. Alhamdulillah, kita beri applause dulu, applause online ya sama Mbak Tuti. Keren banget, jadi inspirasi buat semuanya yang mau ikut lomba karya tulis ilmiah. Kita ikuti, kita contohi Mbak Suci dan tim sehingga bisa ikut lomba karya tulis ilmiah dan memenangkan lomba karya tulis ilmiah. Terima kasih banyak Mbak Suci, inspirasinya sangat luar biasa, memotivasi bagi kami juga, bagi adik-adik yang akan ikut lomba karya tulis ilmiah juga. Jadi semoga apa yang disampaikan Mbak Suci hari ini itu bisa menjadi motivasi ya
bisa menjadi gambaran umum, gambaran khusus untuk teman-teman yang akan mengikuti lomba karya tulis ilmiah pada tahun ini maupun di tahun depan. Jadi semoga lebih banyak lagi ya yang ikut lomba karya tulis ilmiah tahun ini maupun tahun depan. Jadi semoga kita dapat memotivasi generasi muda Kota Bima untuk bisa berkarya, berinovasi, beriset, memajukan Kota Bima bisa, gitu ya. Baik, untuk itu terima kasih kepada Mbak Suci, terima kasih kepada teman-teman panitia yang mensukseskan podcast pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam riset, salam inovasi. Oke, makasih ya. Makasih ya. Oke, kita salam. Oke, mantap. Foto terakhir. Oke. Apa? Cabut, dia sebelah sana, saya sebelah sini, kita